Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga yang sudah mendukung saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke. Ada beberapa video yang sempat minta take down dan menyatakan bahwa minta maaf atas kejadian itu, dan boleh nggak videonya di take down karena dia dibully sama keluarganya, karena dia dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Saya cuma ingin bilang sama kalian, pikirkan baik-baik dan berhati-hati saat kalian telepon saya. Ini ada dua manfaat, dimana kamu dibantu ke atas atau kamu dijatuhkan dalam curhatan ini. Karena gini loh mbak, saat kamu curhat menggebu-gebu, saat kamu ngomong dengan emosi, satu hal lagi, harus berhati-hati. Apakah ini akan menyakiti orang lain atau menyakiti dirimu sendiri? Dan saya selalu mengatakan bahwa jangan menunjuk seperti ini. Kamu selalu bilang dia salah, dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Tapi kamu lupa jarimu ini yang 4 itu ke kamu. Jadi kalau kamu bilang PT-mu salah, PT-mu jahat, agentmu jahat, majikan nggak baik, ayo tepuk dada tanya selera. Kenapa mereka memperlakukan seperti itu? Di antara 10 orang, kenapa cuman kamu yang diperlakukan seperti itu? Ini satu hal. Dan kenapa saya bahas di sini? Karena kita selalu melihat kesalahan orang lain, kita lupa kesalahan kita sendiri. Jadi kita itu selalu lupa dengan apa yang kita lakukan pada orang lain. Kita selalu menganggap orang lain itu salah. Makanya kan selalu gini ya. Dimana kita lupa yang 4 itu ke kita, yang 1 ke dia. Cuman 1 kesalahan di dia, yang ke-4 ke kita. Kita selalu mengatakan bahwa orang lain tidak benar, yang paling benar itu kita yang teraniaya, play victim. Padahal kita lupa bahwa kadang-kadang di antara semuanya itu mungkin juga ada kesalahan kita sendiri. Nah, anak ayah saya yang cewek itu pernah komplain waktu dia sekolah SD. Ini cerita saya pribadi ya mbak ya. Anak saya cewek itu bilang, dia itu dihukum sama gurunya, dimarahin atau saya lupa. Waktu itu ibu saya kalau nggak salah itu komplainnya ke saya. Anak saya kalau nggak salah dipukul sama gurunya. Nah, pulang anak saya ngomong sama ibu saya, dikatakan bahwa anak saya dipukul. Tapi kan anak saya tidak cerita kak kenapa dia dipukul. Jadi anak saya cuma bilang, ibu aku tuh di sekolah dipukul. Wah, namanya ibu, seorang ibu dengar anaknya dipukul langsung datang labrak gurunya, diamuk mbak. Nah itu saya tidak tahu, saya tidak tahu ya. Waktu itu masalahnya sudah selesai, ibu saya cerita sampai gurunya takut. Setelah itu ibu saya cerita dengan bangganya, wah guru iki gak api ya, gini. Terus saya nanya, kenapa bu? Iya lo, anakmu lo digepuk. Masa wong arek wedok digepuk kan gak api gitu. Lah kenapa digepuk? Yo sakne arek, kenapa cuman dia yang dipukul anakmu tok? Bilang gitu sih ibu saya ini. Iya juga sih. Tapi ibu pernah mikir nggak bu? Sekarang muridnya 50 yang dimarahin cuma anakku tok, digepuk anakku tok. Ayo, masalahnya ada di anakku atau masalahnya ada di gurunya? Ibu saya bilang, oh iya ya, kenapa aku nggak nanya kenapa dia dipukul? Lah, dipukul itu udah salah. Kamu boleh maki-maki atau marah anak saya atau menghukum anak saya itu boleh. Tapi memukul menggunakan gerakan tangan secara fisik itu salah menurut pendapat saya. Tapi kan ngayal ya mbak ya. Maksud saya adalah di antara 50 anak kenapa cuma anak saya aja yang dihukum, yang dipukul? Karena itu saya jelaskan, saya nanya sama anak saya. Ternyata saat pelajaran anak saya itu ngoceh sendiri, duduknya paling belakang, terus dia ngomong sendiri sama temennya. Nah akhirnya digeblek sama gurunya. Nah digeblek dia sakit hati, malu dan sakit hati. Akhirnya dia komplain sama keluarga. Nah kalau dia jelaskan bahwa dia yang rame, kalau dia itu yang salah, mungkin ibu saya nggak akan melabrak gurunya ya. Tapi ini adalah cerminan bahwa kita itu tidak akan bisa melihat kesalahan kita. Kita selalu melihat kesalahan orang lain. Dan kita tidak menanyakan pada diri kita, kenapa kok cuma aku yang dibegitukan? Di antara banyak orang, kenapa cuma aku yang dibegitukan?
Ya, seperti komen-komen yang ada itu mengatakan bahwa mungkin dia males, mungkin dia nggak benar, tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Karena itu saya selalu bilang berhati-hatilah. Dan itu aja dari saya buat teman-teman yang di luar sana. Kalau mau curhat, berhati-hati. Kalau kalian tidak kuat mental, jangan telepon saya. Dan masalah keluarga, sekali lagi saya tidak pernah meminta kalian untuk menceritakan aib kalian pada saya. Saya tidak pernah meminta kalian untuk membeberkan aib kalian pada saya. Apalagi di YouTube saya tidak ya, saya tidak pernah ya. Tapi satu hal yang bisa kita petik adalah, pelajaran yang bisa kita petik adalah hati-hati dalam setiap kata-kata, tindakan. Karena apa? Apa yang kita katakan bisa saja menyakiti ibu bapak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebagai cerminan buat orang lain. Apa yang terjadi pada Anda ceritakan agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Itu dua yang berbeda. Banyak orang bilang aib kok dibuka, ya mau gimana lagi. Sekarang yang di Indonesia diumbar-umbar aibnya itu dengan nyata-nyata membuat konten. Tapi saya di sini tujuan awal saya adalah untuk memberikan wawasan bahwa hidup ini tidak mudah. Saya cuma ingin memberitahukan pada keluarga yang ada di Indonesia, kita yang ada di Hong Kong ini punya banyak tekanan. Tekanan yang tidak mudah, tekanan yang sangat berat. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pekerja luar negeri, kita harus bertahan di negeri beton ini. Apapun yang terjadi, dari makian, dari hinaan, dari sakit, dari apapun. Jadi saya mengharapkan teman-teman untuk selalu ngawas diri, selalu sabar, selalu kuat. Karena ujian itu bukan cuma matematika, IPA, fisika, tapi ada juga ujian PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi ada nilai-nilai moral yang di situ yang ingin saya selipkan. Ada nilai-nilai moral yang ingin saya katakan bahwa benar hukum itu harus seperti ini dan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita berbicara dengan empati. Akhirnya kita yaudahlah biarkan, gak apa-apa. Kerja 2 rumah salah total. Tapi karena kalian merasa tidak ada pekerjaan, ya udah majikan baik kerja 2 rumah. Tapi menurut peraturan kalau sampai ketangkep itu juga salah, tetap salah. Apapun alasannya tetap salah. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat, kamu pasti bisa. Dan jangan lupa lebih banyak bersyukur, ikhlas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Karena apa yang kita punya hari ini belum tentu suatu saat kita tetap memilikinya. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.